والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Iman di mana saja berada, semoga dalam keadaan sehat dan lancar dalam segala hal. Di video kali ini, saya akan membahas tentang 8 dosa yang sering disepelekan. Banyak cara yang dilakukan syaitan untuk menyesatkan manusia. Dosa pun dijadikan keindahan kepada manusia. Dari itu, banyak manusia yang melakukan perbuatan dosa tapi merasa biasa saja dan menjadikan perbuatan itu sebagai suatu kebiasaan yang terus-menerus dilakukan sehingga lupa dengan ancamannya. Dosa-dosa yang sering disepelekan yaitu 1. Menikahi tangannya sendiri. Bagi orang dewasa, masturbasi atau onani dianggap sesuatu hal yang wajar. Masturbasi dinilai sebagai salah satu cara cepat untuk kepuasan seksual seseorang, tanpa harus menyalurkannya dengan pasangan. Perbuatan onani atau dengan bahasa lain menikahi tangannya sendiri pun tidak hanya dilakukan oleh seseorang yang lajang, tetapi juga kerap dilakukan orang yang sudah menikah terutama yang terpisah jarak dengan pasangannya. Masturbasi dalam pandangan agama disebut sebagai istimna, atau tindakan pemuas syahwat dengan cara merangsang alat kelamin sendiri. Cara ini tak hanya dilakukan oleh laki-laki, tetapi juga oleh perempuan. Dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 5-7 yang berbunyi, "Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas." Maka dari itu, Islam mengajarkan bagi seorang muslim yang sudah mampu dalam segi materi, emosional, dan fisik untuk segera menikah untuk menghindari hal demikian terjadi. Para ulama mazhab Syafi'i juga menyebut istimna merupakan kebiasaan buruk yang diharamkan Al-Quran dan hadis. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang menikah dengan tangannya akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tangan terikat." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dengan begitu maka jelas, bahaya masturbasi dalam Islam adalah mendapat dosa. 2. Beribadah karena ingin dilihat orang. Melakukan ibadah hanya karena ingin dilihat orang lain merupakan perbuatan riya. Padahal riya termasuk dalam syirik kecil karena menyekutukan Allah dalam niat. Termasuk di dalamnya ialah memperbagus sholat karena dilihat orang, memamerkan donasi yang diamalkan, mengharap pujian akan amalan yang dilakukannya, serta sikap sumah yakni ingin amalannya didengar dan diberitakan banyak orang. Meluruskan niat saat beribadah memang suatu yang sukar. Apalagi di era digital saat ini di mana setiap orang dapat memposting segala aktivitasnya di media sosial. Luruskanlah niat, beristighfarlah jika di tengah ibadah tiba-tiba syaitan mengacaukan niat untuk berpaling dari lillahi ta'ala. Rasulullah bersabda dalam hadis qudsi, "Barang siapa melakukan suatu amal dengan dicampuri perbuatan syirik kepadaku, niscaya aku tinggalkan dia dan tidak aku terima amal syiriknya." Hadis riwayat Muslim. 3. Tatayur atau tiaroh adalah meramal nasib buruk karena melihat burung atau hewan tertentu. Hal ini banyak terjadi di tengah masyarakat Indonesia dan seakan menjadi keyakinan turun-temurun. Sebagai contoh, meyakini bahwa mendengar suara burung gagak sebagai pertanda kematian, meramal rezeki dari tokek, dan hal sejenis lain. Termasuk dalam tiaroh yakni menganggap angka 13 sebagai angka sial, menganggap bulan Safar sebagai waktu sial untuk menikah, menganggap hari tertentu sial jika bepergian dan lain sebagainya seperti menghitung tanggal sial dan tak melakukan hajatan di tanggal tersebut. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang kepercayaan tiarohnya mengurungkan hajat yang hendak dilakukannya, maka ia telah berlaku syirik." Mereka para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa kafarat tebusan darinya jika melakukannya?" Beliau bersabda, "Hendaklah salah seseorang dari mereka mengatakan, 'Ya Allah, tiada kebaikan kecuali kebaikan dari Engkau, tiada kesialan kecuali kesialan dari Engkau dan tidak ada sembahan yang hak selain Engkau.'" Hadis riwayat Imam Ahmad. 4. Tidak tumakninah dalam sholat.
Inilah dosa yang sering dilakukan bahkan menjadi kebiasaan sebagian besar muslimin, yakni tidak tumaninah atau tidak menyempurnakan gerakan saat sholat. Padahal para ulama sepakat memberi batas minimal lama yang diperlukan setiap gerakan sholat. Namun tak sedikit muslimin yang mengerjakan sholat dengan tidak meluruskan punggung saat ruku atau sujud, tidak tegak berdiri lurus saat i'tidal, sujud seperti burung tengah mematuk, dan lain sebagainya yang bergerak seakan terburu-buru dalam sholat hingga gerakan tidak sempurna. Rasulullah bersabda, sejahat-jahat pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Mereka, sahabat, bertanya, bagaimana ia mencuri dalam sholatnya? Beliau menjawab, ia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis lain, Nabi Muhammad bersabda, tidak sah sholat seseorang, sehingga ia menegakkan meluruskan punggungnya ketika ruku dan sujud. Hadis riwayat Abu Dawud. 5. Khalwat. Berduaan dengan pria atau wanita non-mahram juga dosa yang sering dianggap sepele. Khalwat berlaku tak hanya di rumah atau ruang tertentu, namun juga di mobil, di kantor atau di ruang kelas. Berlaku pula ketika seorang wanita hanya bersama seorang sopir pria, atau seorang pria bersama pembantu wanitanya, dokter bersama pasiennya, pegawai dengan bosnya, adik ipar dengan kakak ipar, dan hubungan saudara lain yang bukan non-mahram. Dari Umar bin Khattab, Rasulullah bersabda, sungguh janganlah masuk seorang laki-laki dari kamu setelah hari ini kepada wanita yang tidak ada bersamanya suami atau mahramnya kecuali bersamanya seorang atau dua orang laki-laki. Hadis Muslim. Rasulullah juga bersabda, tidaklah seorang laki-laki berkhalwat dengan wanita kecuali pihak ketiganya adalah syaitan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. 6. Berjabat tangan dengan non-mahram. Saat ini berjabat tangan antara laki-laki dengan perempuan non-mahram menjadi hal biasa saja dan tidak dianggap sebagai dosa. Kebiasaan tersebut menjadi tradisi yang dianggap biasa oleh muslimin tanah air. Seorang yang ingin berakhlak baik dengan enggan menjabat tangan non-mahram justru dianggap ekstrim, tidak bisa bersosial dan banyak julukan lainnya. Padahal Rasulullah sudah memberitahukan bahwa, sungguh ditusuknya kepala salah seorang dari kalian dengan jarum dari besi lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Hadis riwayat At-Tabrani. Rasulullah pun tak pernah menjabat tangan wanita non-mahram sepanjang hidup beliau. Tentu tak ada manusia di bumi ini yang hatinya lebih bersih dari Rasulullah. Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya aku tidak menyentuh wanita non-mahram. Hadis riwayat Ahmad. 7. Gibah. Menggunjing atau gibah seakan tak bisa lepas saat teman atau kerabat saling bertemu, acara kumpul, bahkan menjadi program televisi dengan beragam jenisnya. Muslimin biasa melakukan gibah meski dosa gibah sangat jelas digambarkan dalam Al-Quran dan hadis. Allah berfirman, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain, sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik dengannya. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Nabiullah Muhammad SAW juga bersabda, barang siapa menolak gibah atas kehormatan saudaranya, niscaya pada hari kiamat Allah akan menolak api neraka dari wajahnya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, tahukah kalian apakah gibah itu? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasul-Nya yang mengetahui. Beliau lalu bersabda, yaitu engkau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang dibencinya. Seorang lalu bertanya, bagaimana jika apa yang aku katakan itu memang terdapat pada saudaraku? Rasulullah menjawab, jika yang kamu katakan terdapat pada saudaramu, maka engkau telah menggunjingnya, melakukan gibah, dan jika yang kamu katakan itu tidak terdapat padanya, maka engkau telah berdusta padanya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini jelas diketahui bahwa gibah bukanlah sekedar menggosip. Berkata sesuatu tentang orang lain pun termasuk gibah meski yang dibicarakan benar adanya. 8. Dua orang berbisik saat sedang kumpul bertiga. Nabi Muhammad pernah bersabda, jika kalian sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik tanpa seorang yang lain,
sehingga kalian membaur dalam pergaulan dengan manusia. Sebab yang demikian itu akan membuatnya sedih. Hadis riwayat Al-Bukhari, termasuk dalam hadis sahih, yakni berbisik berdua dan meninggalkan orang ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Dalam sebuah majelis, atau acara kumpul-kumpul, berbisik hanya dengan satu orang bukanlah akhlak seorang muslim. Selain menyakiti hati orang lain yang tak mendengar, sikap ini juga dapat menjadi cara Saitan untuk memecah belah umat Islam. Saitan akan membisikkan kebencian dan kecurigaan pada sesama muslim. Inilah perbuatan sepele yang ternyata dapat berdampak besar, sebab Allah dan Rasul-Nya juga tidak menyukai orang-orang seperti ini. Demikianlah 7 dari sekian dosa yang kerap dianggap sepele dan menjadi kebiasaan yang sering kali dilakukan dalam keseharian. Sebagai seorang muslim, tentu dosa-dosa tersebut hendaklah dihindari dan ubahlah kebiasaan diri yang tidak mencerminkan akhlak Islami. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي